Hari ini kami akan bertemu dengan seorang pengusaha yang namanya selalu masuk ke top 10 richest di Indonesia. Tentunya beliau hari ini juga akan mereveal kunci sukses dan kita juga akan belajar dari filosofi kehidupannya. Siapa dia? Ingin tahu? Ikuti terus CNN Indonesia Business dan Referensi. Okay, welcome. Halo, good morning. Selamat Welcome to our pagi, office. Pak Welcome to my Tahir. office. Gimana Welcome to our kabarnya, Pak? Very good. Good ya. Good. Selalu makin ganteng, makin sehat, dan juga makin tajir. Itu yang perlu saya ralat itu. Itu yang perlu dikorek. Memulai segalanya dari nol hingga saat ini menjadi orang terkaya peringkat ke-9 di Indonesia. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai One Team Press untuk Presiden Joko Widodo. Kali ini kami mempunyai kesempatan yang sangat berharga karena kami bisa menggali ataupun mereveal kunci sukses dari Dato Sri Tahir. Selamat pagi, Pagi. Pak Tahir. Salam Pagi, Maggie. sehat. Ya, pagi. Ini menjelang tahun 2023 gitu ya, Yeah. tahun kelinci air begitu Pak Tahir. Bagaimana pendapat Pak Tahir terkait dengan tahun 2023 ini? Pertanyaannya dari sisi mana? Dari sisi, mungkin bisa dari sisi setelah pandemi COVID-19 begitu ya Pak Tahir, kita semua sudah mengalami pandemi COVID-19 dan saat ini tentunya Mayapada Group juga sudah merintis beberapa bisnis yang akan nantinya membantu menopang ekonomi Indonesia. Kita grup bukan grup besar ya, jadi saya nggak berani gunakan kata menopang nih. Cuma tadi Anda bicara soal pandemik, ya. Pandemik telah membuat dunia ini kocar-kacir, khususnya semua banyak pemerintah mencetak uang ya untuk memberikan subsidi ya kepada pengusaha, kepada orang yang tidak mampu, kepada rakyatnya. Ini adalah fakta ya, fakta. Tapi ya puji syukur bahwa sekarang kelihatannya pandemik sudah mau over. Now, kalau saya boleh simpulkan you question adalah begini, adalah what we should do ya after pandemic. Gitu. Waktu pandemik adalah kesempatan yang baik kita memperbaiki semua apa perangkat-perangkat yang kita kerjakan. Misalnya kalau perusahaan kita perbaiki perusahaannya, save cost ya, mungkin mereview kembali strategi perusahaan, gitu. Lalu mungkin ada training-training yang kita adakan memperkuat. Ini hal yang kita bisa kerjakan. Nah, untuk Indonesia kita bersyukur. Indonesia kita telah melewati kesulitan ini. Dan karena ada beberapa faktor ya, saya sudah pernah tulis di Kompas ya, saya nggak bahas di sini. Tapi kita semua bersyukur lah bahwa pandemi ini telah lewat, Indonesia on the right track. Sekarang yang paling gampang kita bicara turis, sekarang turis mulai datang ke Bali, which is good news. Ya Pak Tahir, kenapa bisa selalu tenang begitu ya? Mengulas sesuatu, mungkin ini pandemi 100 tahun kan sekali begitu. Apa sebenarnya yang Pak Tahir pernah lewati dalam masa hidupnya Pak Tahir? Bagaimana jatuh bangunnya Pak Tahir? Jatuh bangun itu saya nggak tahu Maggie what do you refer jatuh bangun. Tapi saya kira semua orang kan dalam kehidupan ada kesulitan. Gitu. Kalau menurut pendapat saya, kesulitan itu kalau kita mau lihat adalah suatu proses yang positif, ya kita bisa ambil banyak maknanya. Ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran yang mungkin kegagalan kita, kesalahan kita yang kita buat. Sehingga itu bisa melalui kegagalan kita renungkan. Tapi kalau kegagalan membuat kita pesimis, membuat kita mundur, nah itu malah kerugian, namanya total loss. Kita nggak mau total loss. Kita berusaha di dalam satu kerugian atau satu kegagalan, kita mencari keuntungannya, yaitu pelajaran-pelajaran apa yang sudah perbaiki. Nah itu selalu menjadi saya punya sikap. Menarik sekali ya, ini kegagalan begitu ya. Tadi ada kuncinya adalah kegagalan. Bagaimana kalau misalnya kita lihat Mayapada Group segitu besarnya dan Pak Tahir juga sukses, ternama, dan berpengaruh untuk kita semua. Titik kegagalan seperti apa yang pernah Pak Tahir alami dalam hidup? Ya banyak pasti, bukan hal satu, kegagalan bukan cuma satu. Di review Pak, silakan. Itu yang mungkin nanti waktu habis, gitu. Tapi saya ambil kesimpulan aja, kegagalan. Kegagalan itu adalah hal sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan Yume kehendak, atau sesuatu yang di luar apa yang sudah rencanakan, gitu. Atau makan menyulitkan bidang keuangan, bidang fisik, dan bidang perusahaan, itu saya anggap kegagalan. Saya tidak mau nyinggung kegagalan keluarga, ya, karena itu adalah disaster. Ya. Kalau gagal keluarga itu disaster menurut saya. Kalau selama kegagalan usaha itu masih bisa diperbaiki. Jadi menurut saya itu
kalau sudah kita masuk kepada krisis, kita cuma hanya satu modal kita tenang, kita pelajari, kita teliti. Saya tidak mau total loss, saya tidak mau digagalkan semuanya. Kegagalan saya anggap sudah terjadi, saya akan ambil sedikit keuntungan di dalam kegagalan. Itu yang selalu sikap saya. Boleh gak Pak cerita satu aja mungkin case study dari Bapak ya untuk membimbing semua anak-anak muda yang saat ini mungkin masih susah dalam kondisi yang tidak tahu gitu ya tujuan hidupnya mau seperti apa. Satu case aja Pak untuk kita pelajari semuanya. Ya saya kan orang nggak mampu. Jadi sampai sekarang habitat nggak mampu apa gitu Pak? Kita tidak bisa membayangkan Pak Tahir itu dulunya nggak mampu begitu. Mengkorek sesuatu yang sangat jelek, tapi it's okay. Semua orang tahu saya memang dari keluarga nggak mampu. Dan itu habitat saya loh, Miki. Saya tidak merasa habitat saya berubah. Saya tidak merasa bahwa habitat saya itu adalah orang-orang yang mampu. Habitat saya di sana. Sehingga saya merasa very comfortable, sangat nyaman. Dimana saya kalau kembali ke habitat saya nyaman sekali. Sudah saya contohkan, saya ke Middle East campur dengan anak-anak pengungsi. I feel good. Saya merasa itu adalah situasi atau keadaan yang saya perlu ada di sana. Jadi saya kira Maggie, you harus jangan tekankan kata-kata kegagalan. Anak muda sekarang harus tahu bahwa banyak karena teknologi ini, lebih banyak anak muda pingin dalam waktu cepat lah. Karena sudah ada contohnya, Mark, ya, cepat sudah jadi kaya. Ya. Jadi anak muda sekarang ada satu kesalahan yang fatal menurut saya, ini peringatan. Jangan begitu mulai usaha, begitu mulai kita berkarya, pikirannya I want to be the rich, I want to be the richest and so on. Dia harus pikirannya bahwa saya ingin bina suatu karir, this is my life, ya, ini kehidupan saya harus super hati-hati, ya, disiplin saya, ya, komitmen saya, ya, ketekunan saya, ketulusan saya, kejujuran saya dalam usaha itu yang saya mau tekankan dulu. Jangan anak muda begitu usaha baru untung dikit udah orang kaya beli mobil sport semua. Lalu sekarang tadi begitu banyak kegagalan kan. Banyak anak muda sekarang masuk penjara. Itu adalah menurut saya itu akan saya jadikan peringatan. Ya. Kalau you mulai usaha, memang mungkin usaha you maju sekali, tapi you tetap jaga super disiplin, jaga kerja keras, jaga suatu sincerity, ketulusan, jaga bahwa you adalah suatu figur atau suatu orang, begitu di antara begitu banyak menghadapi competition, you have to improve yourself all the time, terus memperbaiki diri. Jadi kita tidak menekankan kegagalan, tapi kita juga ingin mempelajari kesuksesan, begitu ya Pak Tahir? Ya, belajar dari kesuksesan. Dan apa sebenarnya turning point dari Anda juga merintis bisnis yang sangat banyak, turning point Pak Tahir itu di mana Pak? Bisnis apa yang Pak Tahir rintis, wah langsung jadi? Saya tidak mau dijebak di dalam turning point. Ya, saya tidak ada merasa perlu turning point. Saya mungkin merasa yang itu, Pak Tahir merasa saya gunakan yang paling kata sukses itu begitu ya? Improvement. Ya. Jadi improvement is good ya, karena you memperbaiki diri, ya you belajar, tekun, lalu meresearch, mendapatkan semua data, lalu you improve, which is good. Jadi Pak Tahir merasa mungkin ada beberapa bisnis unitnya Mayapada, dari segi kesehatan ada, dari finansial juga ada, dari lifestyle juga ada, media juga ada begitu. Nah, waktu Anda merintis semua ini, apa yang sebenarnya yang menjadi satu platform begitu? Wah, Tahir Mayapada Group. Begini ya, kita harus pisahkan nih, deal maker dengan platform. Tadi you singgung platform, ini two different thing. Deal maker begini, anak muda bilang saya kemarin dapat informasi saham ini akan naik, saya beli, wah saya untung. Ini namanya deal maker. Atau saya dengar ada proyek apa, saya ambil satu proyek dan saya untung. Atau saya ambil suatu konsesi, atau saya ambil suatu jatah. Ini semua saya anggap deal maker, it's not good for a young man. Yang kita perlu itu platform, you build up suatu fondasi. Nah platform itu you harus tahu, you ada nggak, you punya teamwork yang bisa kerjakan platform ini. You punya financial sound nggak. Ketika platform itu pasti you tahu bahwa dia punya visi yang jangka panjang.
Kita harus tahu bahwa industri ada yang industri yang jangka pendek. Misalnya kita sekarang bicara tekstil, ini sudah masa industri yang sunset. Tapi banyak industri yang masih bagus. Misalnya kita bicara di Indonesia ekspor, is always good. Kalau kerja ekspor itu always not wrong gitu ya. Lalu kerja mengenai food ini industri makanan is good. Gitu. Energy is good. Lalu tourism is good for Indonesia. Ini a lot of actually Indonesia give a lot of chance ya. Betul. Iya, sebenarnya saya juga pernah berbincang dengan Pak Mokhtar Riyadi ya, mertuanya Pak Tahir juga ya. Tapi sebelum saya ke sana Pak, saya mau tanya Pak, kenapa Bapak begitu hebatnya tidak mau mengembangkan bisnisnya mertua Lipo Group? Kenapa berdiri sendiri Maya Pada Group Pak? Iya loh, saya itu ini mau dijebak sama si Maggie. Enggak Pak. Saya itu kan adalah waktu nikah, memang saya kan tidak diperbolehkan masuk ke Lipo Group. Ya. Wah. Menurut saya, Kenapa Pak tidak? mesti tanya Pak Mokhtar, karena dia yang nolak kan, bukan saya. Gitu. Saya maunya di Lipo Group, gitu. Jadi karyawannya Lipo Group, terima gaji, kan enak juga. Kalau kerja sendiri kan berat. Tapi whatever, saya pikir that's not the point. The point is, saya merasa gini, kita hidup ini ya, Maggie, ada satu hal yang mahal, namanya dignity, kehormatan. Kehormatan ini on the top of everything, ya, dignity. You know how to respect yourself. Ini important. Jadi saya tidak mau, mohon maaf ya, saya gunakan kata-kata yang agak vulgar. Saya tidak mau kompromi atau saya tidak mau melacur. Saya pikir dignity itu bagi saya above everything. Dignity itu a lot of things. You respect your parents, you respect your family, you respect your integrity. Ya. Ini adalah dignity. Ini tidak boleh dijual belikan. Saya tidak mau kompromi. Saya boleh tidak kaya, saya boleh miskin, tapi saya nggak mau jadi pencoleng. Jadi catatan saya belum pernah nyoleng, belum pernah makan uang pemerintah, belum pernah dapat proyek, saya tidak mau. Ya, saya pikir dignity for me is the most important. Jadi dignity itulah menjadi fondasinya Pak Tahir Yes. untuk membangun Maya Pada Group Ya. dan bahkan sepertinya saat ini juga bersaingan begitu ya dengan Lipo Group. Kita bersaingan itu ada negatif positif ya. Kalau saya bilang tidak, kita sama-sama kerjasama ya untuk memajukan, menciptakan lapangan kerja, memajukan ekonomi Indonesia, which kalau saingan kan ribuan orang, ya bukan hanya Pak Mokhtar, gitu kan ribuan orang saingan. Tapi kita positive thinking aja, kita doakan tiap hari doakan Pak Mokhtar Lipo Group lebih maju. Baik. Yeah. Oke, usai jeda berikut kami akan mengulas lebih banyak lagi tentang filosofi kehidupan Pak Tahir. Banyak orang masih susah, saya nggak bisa terima. Saya pikir adalah suatu hal yang memalukan kalau orang mati di dalam kemewahan. Ya, Pak Tahir, tadi Anda juga sudah menyinggung tentang keluarga Anda. Tentunya kami juga ingin mengetahui sebenarnya pelajaran apa dari orang tua Anda yang menjadi pegangan Anda seumur hidup sampai saat ini, Pak. Ya, jadi begini, Maggie. Banyak orang mengatakan ya, kasih tahu orang, jadilah dirimu sendirilah, be yourself gitu. Ini basically adalah persepsi dari orang Barat. Saya dalam kuliah umum saya bilang ISIS salah total. Ya, kita hidup bukan be myself. Kita hidup itu adalah responsibility. Whether you like it, you don't like it, there's a responsibility. Ini penting you sampaikan kepada you punya pendengar. Orang boleh sering banyak orang kata-kata, ya be yourself, you hobi apa ya? Hobi ini kerjakan. Saya merasa hidup bukan dasar hobi. Hidup itu tanggung jawab. Satu hari ada direktur saya lah kasih tahu saya dia mau cuti. Saya tanya kenapa cuti? Dia bilang saya lagi stres. Oh stres. Saya ajak lihat ini loh, kaca ini, saya lihat ke bawah. Saya bilang, lihat itu tukang ojek di bawah ya. Yuk turun tanya dia. Dia ngerti stres kan? Dia nggak ngerti. Dia cuma ngerti satu. Kalau hari ini dia nggak ngojek, dia nggak ada uang bawa pulang, nggak bisa kasih bayinya minum susu.
Jadi hidup itu tanggung jawab. Saya tidak punya hobi, Maggie. Oh saya senang ini, saya senang itu. Ya, kalau hobi saya mau menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. No, that's not my hobby. Tanggung jawab pertama, jelas tanggung jawab pertama adalah you besarkan you punya keluarga. Saya kemarin baru bilang, kalau ada orang ngajarin Maggie ya, you sayang suami you ya, wah pasti itu sayangnya udah kacau balau. Karena sayang istri, sayang anak, sayang orang tua itu organik, bukan ajaran buku. Ya, itu bukan culture, itu bukan juga ajaran dari Gusti Allah. Itu adalah organik. Kalau saya diajarin orang, you harus cinta istri you ya, pasti saya babak belur. Pasti saya ada masalah nih. Saya nggak usah diajari kok. Saya dengan otomatis secara organik saya sayang keluarga saya. Because they are my family. Tapi kalau kapasitas lebih ya, you bisa melebar. You sayang kepada sekeliling family. Yaitu masyarakat sedekatnya, yang dekat ya. Lalu orang yang kerja, karyawan you. Ini semua menjadi kapasitas yang tambah. Tapi kalau lebih besar lagi, you bisa sayang negara you. You cinta negara you sumbangsi ke negara you ngabdi ke negara. Kalau sudah the biggest, you adalah seorang yang dibutuhkan manusia. Kita lihat sudah banyak tokoh-tokoh yang dibutuhkan manusia. Which is the greatest. Jadi menurut saya ya, saya nggak believe in hobi. Saya nggak believe in preference. Saya hobi ini, saya senang. Enggak. Saya nggak ada kesenangan. Saya harus kontrol diri saya. Saya harus ingatkan, I have only lived by responsibility. Ya tentunya orang tuanya Pak Tahir pastinya mengajarkan Pak Tahir tanggung jawab ya. Itu sangat penting sekali untuk dipegang seumur hidup. Pak Tahir, kalau misalnya kita lihat bisnis Anda segitu besarnya dan Anda juga selalu masuk ke top 10 gitu ya, orang terkaya di Indonesia, selalu disorot seperti itu. Bagaimana dengan keluarga inti Anda seperti anak Anda ataupun istri Anda menanggapi hal ini? Jadi kita gini, Maggie, kalau kita mau nilai sebuah pohon ya, kita harus lihat buahnya. Kalau buahnya manis, ini pohon baru boleh kasih tahu bahwa pohon ini bagus. Jadi kalau Anda mau menilai Tahir, Anda harus lihat anak-anaknya baik nggak. Kalau anaknya nggak baik, papanya mau terkenal, papanya luar biasa, itu kegagalan. Ya, jadi kalau you lihat, wah anaknya Pak Tahir kok baik, then you bisa kasih saya suatu penilaian. I think Pak Tahir as a father ya, dia successful. Saya selalu ini prinsip nih, prinsip perlu ya kita. Jadi banyak orang tua enggak, terkenal semua anaknya bapak belur. Ya, kita udah lihat a lot ya. Baik itu ada yang penjabat, ada yang pengusaha, ada yang banyak lah. You lihat begitu ayahnya, orang tuanya maju, anaknya hilang. Itu pity. Jadi menurut saya salah satu tugas saya selain kita besarin perusahaan, tugas saya adalah membesarkan anak saya yang baik-baik. Ini menarik sekali ya Pak, karena penonton kita juga banyak sekali yang sudah menjadi orang tua dan saat ini juga sedang mendidik anaknya. Apa sebenarnya pesan untuk anak-anak atau bagaimana kita bisa mendidik anak kita supaya mereka juga bisa nantinya meneruskan begitu? Ya, pendidikan terbaik itu adalah panutan. Ya. Banyak orang tua ya kasih tahu anak, you nggak boleh gini, nggak boleh, tapi dia sendiri ngawur. It doesn't work that way. Anak sekarang nggak mau terima. Kalau saya ajarin anak-anak saya, jangan main-main ya di luar. Lalu dia keluar kerja, dia dengar, wah bapak itu kan main di luar. Ya, tukang judi lah, perempuan lah ini itu. Gimana saya bisa mengconvince anak-anak saya? Saya pagi bangun jam 5:30 sampai hari ini saya tetap bangun jam 5:30. 8 o'clock sudah di kantor karena saya harus lihat ibu saya dulu. Ya, saya datang ke sebelah jenguk ibu saya baru kantor. Kalau enggak saya jam 7 udah di kantor dan my life is plain ya. Jam 5, jam 6 udah balik. Ya, saya nggak hang out, ya. Bukan nggak seneng hang out. Saya pikir there is the most important opportunity. Saya satu-satunya kesempatan makan sama istri. Kalau enggak saya nggak bisa makan sama istri. Jadi saya treasure suatu family value. Ya, saya jujur Maggie ya, sekarang ini saya lihat sesuatu yang cantik atau beautiful, I'm not interested. Karena saya tidak mau nyakitkan istri saya. Saya nggak mau nyakitkan istri saya. Kasian, dia ikut saya hampir 50 tahun.
Saya selalu bilang begini, Meki, nasibnya perempuan itu sebetulnya bukan bisa jadi interviewer. Enggak. Nasibnya perempuan itu lihat suaminya. Kalau suaminya baik ya, perempuan itu nasib baik. Dia boleh hebat ya, tapi kalau suaminya nggak baik, menurut saya is a sad story. Ya, makanya saya nggak mau nyakit istri. Jadi orang tua itu memang harus menjadi panutan. Satu kata aja, panutan. Contoh yang baik untuk anak-anaknya, Yes. nanti anak-anaknya akan dengan sendirinya begitu ya? Tidak dengan sendirinya, tetap harus ada pengawasan, penuntunan, pengerahan, harus dijelaskan ya. Baik secara fisik you sudah menjadi panutan, tapi secara orally you juga kasih dia education, ya, you kasih dia good school, ya, you bisa sampai sekarang ya. Putra saya kan udah umur 36. Ya, kalau dia keluar malam, saya teleponin. Bukan Ya, istri yang teleponin ya? enggak, saya itu Pak Tahir yang teleponin. ya, betul, you are right, you are perfectly right. Istri bilang, udah lu awasi sendirilah sana, gitu. Ya. Dan saya mau anak saya baik. Kalau anak saya gagal ya, make it is a disaster for me. Kalau misalnya Pak Tahir lihat sekarang generasi penerus Pak Tahir saat ini, kalau misalnya bisa dikasih nilai ataupun harapan begitu, 9. Pak? 9 dari 10? Dari 10. Dari 10. Wah, kalau gitu sudah sangat, soalnya saya tahu Pak Tahir ini kan targetnya tinggi ya, ekspektasinya Pasti. tinggi. Kalau sudah mendapatkan nilai 9 itu luar biasa sekali, Ya. Pak. Jadi begini, Maggie, how you want to be remembered upon your departure. Saya bilang tegas, clear otak saya. Saya bilang, I have nothing to be remembered. Saya tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan, tidak ada. I just doing my as a humans. Tetapi saya mau lihat 3 hal. Saya minta para pendengar dengar baik. 1, saya mau lihat ibadah saya baik. Ya. Saya mau bawa rapor ke Gusti Allah ya, bahwa saya pas. Ya, 6, 7 saya pas. Saya tidak mau dikasih angka tidak pas. Kedua, saya mau lihat anak saya baik. Ya, I'm willing to give my life to my children. Ya, bagi saya tenar, kemewahan, nikmatan itu is not important for me. Ya, tapi anak punya kesuksesan itu adalah kenikmatan saya. Ketiga, saya mau lihat ya, sebagian masyarakat Indonesia oleh karena Tahir hidupnya lebih baik. Jadi ada 3 aspek 3 itu aspek. ya. Ya tadi pertanyaan adalah what do you want to be remembered? I do have nothing. You don't have nothing, but you have a lot actually. Dan I have tentunya a wish. dan Saya tentunya punya doa demikian 3 itu. benar sekali ada 3 doa yang Ya, tentunya kami banyak juga orang kan ada legacy perlu dirim, saya nggak ada. Iya benar Ya, sekali saya Pak. nggak ada. Iya kalau misalnya kita lihat tadi Bapak sebenarnya orang awam seperti kami tentunya melihat Pak Tahir di atas sudah sukses dan tentunya semua hampir targetnya sudah tercapai, anaknya juga nilainya sudah 9 dari 10 begitu. Apa sebenarnya tujuan hidup Pak Tahir yang saat ini masih Anda perjuangkan? Ya, it's a very good question. Sekarang saya tanyakan diri sendiri. Ya, saya tanyakan diri sendiri. Ya. Saya punya pikiran satu, Maggie. This is very honest, sincere words. Saya ingin, ya itu tadi saya bilang, saya ingin di dalam kemiskinan. Itu saya mau ada sumbangsi. Saya susah terima atau susah lihat bahwa kebetulan saya bisa lihat banyak orang masih susah. Saya nggak bisa terima. Saya pikir adalah suatu hal yang memalukan kalau orang mati di dalam kemewahan. Kalau you mati dalam kemewahan itu memalukan sebetulnya. You jangan anggap itu kebanggaan, memalukan. Karena you perlu tahu ya, Gusti Allah yang kita sebut Sang Pencipta, dia tidak pernah memberikan hak milik kepada setiap manusia. Dia hanya memberikan hak mengelola. Jadi kalau you ada dikasih kepintaran, itu bukan milik you. You mengelola yang baik. Dan karena you menggunakan kepintaran. Kalau you ada harta, itu juga bukan pemilik you mengelola. Maka itu you perlu wisdom. Saya sudah bicara dengan saya bicara sama UGM. Rektornya, Bu Ova, saya bilang, Bu tolong kasih saya kesempatan kalau di Jogja ada kemiskinan. Bukan oknum, tapi kemiskinan. Tolong Bu kasih tahu saya. Saya cari Pamorda. Saya hanya ingin
menggenapkan saya punya hasrat di dalam hidup ini. Karena saya udah umur 70. Yuk perlu tahu, peti mati itu isinya bukan orang tua loh. Orang mati loh isinya. Jangan dipikir muda itu nggak mati. Gitu. Peti mati itu isinya orang mati, bukan orang tua. Jadi kalau saya udah umur 70, itu artinya ya, Maggie, is enough gitu. Bukan, you jangan pikir itu bisa 80, 90. Nggak ada guarantee. Jadi saya ingin rushing time ya, untuk ini kerjakan itu. Dan I'm very happy. Ini benar-benar pelajaran hidup dari Pak Tahir sendiri, karena saya sebenarnya menerima banyak kode begitu yang saya juga tahu apa yang terjadi di keluarga Pak Tahir juga kemarin itu kan mantunya Pak Tahir baru saja meninggal. Itu berat sekali. Sangat. Dan hampir semua tahu begitu ya berita itu. Dan saya juga lihat profilnya Pak Tahir langsung diganti dengan sampai hari ini seperti itu. Dan itu memang tidak bisa diprediksi begitu ya Pak. Apalagi kalau misalnya kita lihat tahun 2023 ini adalah tahun politik. Itu sangat menjadi tantangan bagi kita semua, bukan hanya untuk pengusaha. Banyak sekali mungkin ya orang sipil atau orang awam seperti kita pun juga takut begitu. Apakah nanti ada gejolak ataupun ada tantangan yang lebih besar. Bagaimana Anda melihat tahun 2023 ini Pak Tahir? Kalau you tadi singgung soal politik ya, kebetulan saya bukan orang politik. Tapi begini, kan artinya gini ya, yang gampang dimengerti oleh masyarakat adalah akan terjadi pergantian pemimpin. Kira-kira begitu kan tahun 2024. Which Bapak Presiden telah melaksanakan tugas beliau yang menurut saya luar biasa. Saya pribadi mengatakan luar biasa. Ya, saya adalah pengagum Pak Jokowi. Ya. Saya anggap beliau telah 8 tahun ini telah memberikan sumbangsi yang sangat berarti untuk Indonesia. Saya bangga punya Presiden Pak Jokowi. Saya betul-betul bangga. Tetapi kan kita tahu bahwa all the good things must come to the end. Suatu hal yang baik pasti ada akhirnya. Kita akan menghadapi pergantian pemimpin. Doa kita simple. Saya punya doa bukan doa pengusaha. Doa pengusaha ya kita kalau bisa banyak cuan sini, cuan sana, lebih makro. Saya enggak. Doa saya adalah pemimpin yang baru lebih bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan, lebih bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena suatu ironis, Indonesia negara yang begitu diberkati oleh Gusti Allah, yang begitu kaya raya dengan segala sumber daya, human resources, ada manusia yang bagus, ada nature resources yang bagus. Kalau negara miskin, bayangkan. Kalau kita sekarang hidup di misalnya di Kenya, itu kita bisa mengerti. Ya sana apa nggak ada, cuma ada penyakit. Tapi di sini lain loh. Kita menikmati hawa yang baik ya. Jadi yang pertama menurut saya, saya punya gambaran cuma satu, rakyat Indonesia hidup lebih baik. Ya, bukan saya lebih baik, rakyat hidup Indonesia lebih baik. Tadi ada menyebut natural resources ataupun sumber daya alam begitu ya. Dan saat ini yang lagi dibincangkan oleh masyarakat maupun pejabat di atas ataupun WTO begitu adalah hilirisasi. Nah, ini adalah salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan hilirisasi ini. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan komoditas Indonesia yang harus dihilirisasikan di Indonesia sendiri? Itu tepat sekali. Kita jangan mau dibully sama negara-negara barat. Ya, jangan seperti Belanda dulu 350 tahun merampok kita punya resources. Ya. Kita harus membuat orang Indonesia jadi lebih pintar, ini satu. Lebih nilai tambah, itu satu. Coba bayangkan dulu kita ekspor pohon gelondongan. Sekarang kita ekspor. Pohon gelondongan begini ya. Saya ambil contoh ilustrasi yang paling gampang. Itu kayu ya, kalau you bakar, dia menjadi bahan bakar, nggak ada nilai. Tapi kalau you bikinkan mebel, dia ada nilai tambahan. Orang yang bagus ya, itu kayu, dibikinkan itu loh, dewa. Wah, banyak orang malah nyembah. Padahal kayunya sama. Kayu yang dibuang ke api sama yang dibuat dewa itu sama loh. Nggak ada kayu sakti itu, nggak ada. Ya kayu-kayu itu aja. Jadi kita cari nilai tambah. Indonesia, saya strong nih bilang, kita tidak mau dibully. Ya, kita punya, kalau kita bicara sovereignty,
itu bukan bicara soal luas ya. Sovereignty itu kita punya harga diri, kita punya kedaulatan. Ya kita yang tentukan, kita ekspor barang yang jadi, gitu, barang nilai tambah, memberikan kita uang lebih banyak untuk rakyat kita. Ya itu harus. Harus ya Pak? Saya pikir itu bulinya orang Barat. Baik Pak. Harus hilirisasi dan tadi Anda juga sudah menyebut nilai tambah Pak Tahir. Terakhir Pak Tahir, untuk nilai tambah untuk kita semua pemirsa di rumah yang nonton konten ini ya Pak, nilai tambah apa yang harus kita tingkatkan dari Pak Tahir? Ya, kalau anak muda, kalau sekolah yang baik. Ini bayangin saya udah S3 loh. Ya, baru lulus tahun 2019 di UGM, ekonomi, 3 tahun 20 hari. IPK saya not bad. Berapa Pak? 3,9. Widih, not bad. Itu udah hampir perfect ya? Ya, not bad. Saya master, IPK saya 4. Wow. Sumat, ya. Saya kejar. Gitu. Bukan mau cari uang jadi tukang guru les juga. Tapi kita mencari satu peak, climax, cari terus kan. Jadi gini, one mountain to the other mountain, kita selalu pendaki. Kalau kita udah daki gunung satu, kita cari gunung yang lebih tinggi, kita daki. Untuk mendaki ya, bukan cuma ngomong toh, ini perlu ada persiapan, perlu physically, persiapan itu semua harus ada. Demikian juga manusia. Kita jangan puas diri ya, saya sekarang udah begini, udah begitu, enggak. Anak muda, setengah umur, kita terus improve ourselves. Saya bangun jam 5.30 saya baca koran. Berapa koran saya baca? Adalah improve. Sekarang Megi ya. Jangan lupa nonton CNN Indonesia Bisnis dan Referensi ya Pak. Pagi-pagi juga Pak. Ini tanya saya apapun kejadian di dunia ini, saya paham. Kalau gitu saya tanya satu lagi Pak, terkait dengan geopolitik ya. Ini kan Rusia Ukraina kan juga lagi hot ya Pak. Tentunya ini juga berdampak ke kita semua ya, dari pangan sampai nanti kalau misalnya ada krisis apalagi begitu ya, ekonomi dan lain-lain. Ditambah dengan Taiwan dan Tiongkok gitu, dan itu kan juga salah satu geopolitik yang sangat dekat sekali dengan Indonesia. Bagaimana Anda melihat geopolitik situasi Taiwan, Tiongkok sampai Rusia ke Ukraina Pak? Yang saya khawatir sebetulnya Ukraina sama Rusia. Ini mulai keluar gilanya nih, Barat. Jadi Amerika, Jerman, memberikan yang terbaik punya senjata mau dikirim. Nah saya mau tanya, ini maunya apa? Kalau Rusia kalah, menurut you Rusia akan pakai apa dia? Nuklir. Yes. Jadi saya ingin tanya dulu sama Biden. Actually, what do you want? Dia mau eskalasi nih perang. Inilah jahatnya menurut saya orang Barat. Lalu ketemu suatu tukang dagelan ya, pelawak itu Zelensky itu pelawak. Dia dipakai aja. Tapi yang saya tidak ngerti, kenapa sekarang Amerika mengambil putusan dan Jerman ikut ambil putusan. Dia mau kirim Leonard ya, Leonard itu yang fase kedua. Lalu Amerika mau kirim yang advance. Itu apa maksudnya? Saya tidak ngerti. Jujur saya tidak. Saya baca terus ini. Menurut saya ini bahaya. Bahaya ya. Ya. Kalau Taiwan ya. Saya nggak tahu you pro Taiwan atau enggak sih sulit. Jadi Taiwan itu saya pro Indonesia. Saya kasih tahu Taiwan. Non-blok. Ya. Taiwan itu udahlah, jangan tiap hari teriak-teriak terus, jangan. Saya nggak ngerti. Taiwan itu policy begitu, Taiwan policy. Anti Cina, dekat dengan Amerika. Ini saya juga nggak ngerti cara berpikirnya. Menurut saya ini tetangga. Yang terbaik itu kan dekat dengan tetangga, tapi juga dekat dengan siapa aja. Tapi ini politiciannya Taiwan ini yang diwakili oleh Min Jintang, ini pikiran lain. They like to create war. Bukan China like to create war. Baik, tadi banyak sekali yang sudah dibincangkan bersama dengan CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Terima kasih Pak Tahir yang sudah sharing. Iya, dan tadi kuncinya adalah kita jangan mau settle begitu ya, harus tetap improve. Lalu kalau misalnya lihat ada kesulitan ataupun tantangan, kita harus hadapi. Begitu ya Pak? Baik, terima kasih Pak Tahir sudah bersama kami sharing di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Thank you for your time. Thank you.